Sahabat muslim yang berbahagia, menjadi manusia sempurna memang tidak mungkin. Tetapi menjadi manusia yang mampu menjadi rujukan manusia di zamannya dan generasi setelahnya tidaklah mustahil. Ya, ini bukan untuk keren-kerenan, namun demi meraih nilai lebih di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena orang yang dijadikan pelopor, orang yang dijadikan rujukan dan penyeru dalam kebaikan akan mendapatkan pahala kebaikannya sendiri, juga pahala setiap orang yang mengikutinya. Inilah diantara sebab mengapa para sahabat mengungguli kita. Nabi SAW bersabda yang artinya, demi yang jiwa Muhammad ada di tangannya, seandainya salah seorang di antara kalian menginfakkan emas sebesar gunung Uhud, niscaya belum bisa menyamai 1 mud sedekah mereka, bahkan separohnya. Mengapa demikian? Ibnu Daqiq Al-Id menyebutkan salah satu sebabnya karena mereka memiliki ilmu yang bermanfaat. Ketika seseorang di kolong langit ini melakukan kebaikan, ada sahabat Nabi SAW yang tetap mendapatkan pahalanya. Ini berlaku hingga hari kiamat, karena sahabatlah yang meriwayatkan hadis, menunjukkan kepada orang-orang setelah mereka tentang tata cara sholat Nabi Muhammad SAW, cara zakat, cara haji, dan amal kebaikan lainnya. Maka alangkah cerdasnya Imam Syafi'i yang berkata, aku ingin orang-orang mengambil ilmu dariku tanpa menisbahkan atau mengalamatkan ilmu itu dariku. Maksudnya, satu sisi beliau ingin mendapatkan sebanyak mungkin orang yang bisa berpartisipasi untuk menambah pahalanya. Satu sisi beliau tidak menginginkan ketenaran. Sejarah Islam demikian kaya akan lembaran-lembaran yang mencatat manusia-manusia yang super hebat, yang menjadi rujukan dalam kebaikan bagi orang-orang setelahnya. Di samping para sahabat, ada ulama salaf yang ternama, imam fuqaha, dan para muhadisin, ahli hadis. Menurut Qatadah rahimahullah, di zaman tabi'in ada Hasan al-Basri yang paling pakar dalam masalah halal dan haram. Ada Said bin Jubair yang paling ahli dalam tafsir. Dan ada Atha bin Abi Robah yang paling paham tentang manasik. Di kalangan para imam fuqaha, kita mengenal Abu Hanifah hingga disebut-sebut bahwa semua ahli fikih setelah masa beliau adalah keluarga Abu Hanifah. Maksudnya mengikuti jejak beliau. Ada Imam Malik yang disanjung oleh Imam Syafi'i. Jika disebut sederetan nama ulama, maka Imam Malik adalah bintangnya. Imam Asy-Syafi'i sendiri terlalu tenar untuk diperkenalkan. Baik tentang kekuatan hafalan, kecerdasan, maupun kesolehan beliau. Begitupun dengan Imam Ahmad bin Hanbal. Ar-Razi rahimahullah mengatakan, Ahmad bin Hanbal hafal 1 juta hadis. Setelah mereka ada imam-imam muhaddisin seperti Imam Bukhari, Muslim, Abu Daud, Tirmidzi, dan lain-lain. Bila menyimak tentang apa yang mereka raih, kita tentu akan berdecak kagum, lalu bertanya, bisakah kita seperti mereka?
Maka sebenarnya tidak layak seorang muslim menghinakan dirinya, merasa diri tak layak menjadi ulama, menganggap mustahil menjadi tokoh panutan, atau sederet bentuk pesimistis lainnya. Buruk sangka terhadap diri sendiri merupakan penghalang terbesar untuk meraih martabat yang tinggi. Demikian juga sikap pasrah dengan kekerdilan dan menyengaja untuk membunuh potensi yang telah Allah berikan kepadanya. Orang bijak mengatakan pandangan negatifmu terhadap dirimu menyebabkan kerendahanmu, dan pandangan positifmu terhadap dirimu sendiri menjadi sebab kesuksesanmu. Maka sudah layaknya seorang muslim memiliki cita-cita yang luhur dan berkeinginan untuk mendapatkan derajat yang tinggi dalam ilmu dan takwa. Umar bin Khattab berkata, "Janganlah engkau rendahkan cita-citamu, sesungguhnya aku tidak melihat orang yang lebih malas dari orang yang rendah cita-citanya." Benar, karena seseorang akan bergerak, berkarya, beraktivitas sesuai dengan target yang hendak diraihnya. Orang yang tak memiliki tujuan tidak akan berusaha. Kalaupun berusaha, maka usahanya tidak akan terarah. Orang yang cita-citanya rendah hanya akan berusaha sebatas target yang hendak dicapainya, tidak lebih. Dan orang yang memiliki cita-cita tinggi akan berusaha keras untuk meraih cita-citanya. Maka tidak ada alasan untuk pesimis. Karena sarana yang Allah telah berikan kepada kita sama halnya dengan yang dikaruniakan kepada para ulama semisal Ibnu Qayyim al-Jauziyah, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, Ibnu Hajar, begitu pula dengan para imam mazhab. Kita memiliki apa yang mereka memiliki. Potensi yang kita punya sama dengan potensi yang mereka punya. Dan kita memulai dari setar yang sama dengan mereka. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nahl ayat 78, "Wallahu akhraja min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an." Bahwasanya Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui sesuatu pun. Dan Dia memberi kamu pendengaran, penglihatan, dan hati agar kamu bersyukur. Imam Syafi'i rahimahullah tidak lahir dalam keadaan telah hafal juz amma. Imam Ahmad tidak pula lahir dalam keadaan hafal hadis arba'in. Mereka lahir dalam keadaan tidak tahu apa-apa, sebagaimana juga kita. Lalu Allah memberikan kepada mereka pendengaran, penglihatan, dan hati. Kita pun diberi oleh Allah Subhanahu wa taala hal yang sama. Lalu mereka mensyukuri nikmat tersebut, menjaganya, memanfaatkan sebagaimana mestinya, sehingga mereka menjadi manusia yang super. Sisi inilah barangkali yang belum ada dan akan kita usahakan insyaallah agar kita memiliki banyak pengikut yang turut berpartisipasi memperbanyak pahala kita, meskipun mereka tidak menisbahkan ilmu kepada ilmu itu dari kita. Wallahul musta'an. Mudah-mudahan Allah mempermudah usaha kita.